Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Nurhayu, di pembelajaran IPA, kali ini kelas 8 SMP dengan materi struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, kita langsung saja ya. Amatilah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Nah, di sini saya ambil contoh. Nah, di sini ada apa? Nah, di sini ada beberapa pohon mangga ya, dan buahnya sangat banyak nih. Nah, sekarang juga lagi musim mangga ya. Di mana-mana ada penjual mangga. Nah, langsung saja kali ini kita akan membahas tentang organ tumbuhan. Apa saja sih yang menyusun organ dalam pohon mangga ini? Nah, yang pertama dia ada buah ya. Di sini ada buah mangga, ada daun, ada batang, ada biji, ada akar, dan ada bunga. Nah, itulah yang dinamakan organ tumbuhan. Langsung saja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada akar. Nah, apa sih fungsi akar? Nah, akar itu berfungsi untuk menyerap dan mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini contohnya ada wortel dan singkong. Terus yang keempat, sebagai alat pernafasan. Nah, contohnya ada pohon beringin dan bakau. Langsung ke struktur akar. Nah, pada struktur akar di sini ada dua ya. Ada struktur akar luar dan struktur akar dalam. Nah, kita bahas yang pertama struktur akar luar. Nah, seperti ini gambarnya ya, struktur akar luar. Ada rambut akar dan tudung akar. Nah, rambut akar itu berfungsi untuk memperluas penyerapan. Sedangkan tudung akar atau sering disebut dengan kaliptra ya, di sini berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Nah, yang kedua ada struktur akar dalam. Nah, struktur akar dalam seperti ini ya. Di sini ada akar dikotil, ada epidermis, korteks, dan endodermis dan lainnya. Terus yang akar monokotil, nah, ada xilem, floem, epidermis, korteks. Nah, bisa dibedakan sendiri ya, yang dikotil dan yang monokotil. Itu struktur akar dalam. Nah, lanjut fungsi bagian akar yang tadi ya. Nah, yang pertama, epidermis itu berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Ada korteks, itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ada endodermis, itu berfungsi untuk mengatur jalannya mineral dan air yang diserap oleh akar. Ada floem, itu berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Xilem, itu berfungsi untuk mengangkut air. Lanjut, yang kedua ada batang. Nah, sumbu utama tubuh tumbuhan itu adalah batangnya. Bagian tumbuhan yang termasuk batang itu apa saja sih? Nah, ada cabang, ada ranting, dan leher akar. Nah, bagi tumbuhan, batang itu memiliki beberapa fungsi ya. Nah, fungsi batang yang pertama itu untuk menyokong atau menegakkan tumbuhan. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Nah, yang ketiga, pada beberapa tumbuhan, batang itu berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, itu ada contohnya pada sagu ya. Dan makanan cadangan juga bisa berwujud air. Ya, itu misalnya ada tebu dan kaktus. Yang keempat, batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini ada struktur bagian batang. Nah, sini ya, ini ada struktur bagian batang. Di gambar seperti ini ada floem, xilem, cambium, korteks, dan epidermis.
epidermis. Nah, fungsi bagian-bagian batang tadi, yang pertama ada epidermis, itu berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua ada korteks, itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga floem, berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Yang keempat xilem, berfungsi untuk mengangkut air. Yang kelima kambium, itu berfungsi untuk memperbesar diameter batang. Nah, di sini ada perbedaan batang monokotil dan dikotil. Nah, di sini bisa dilihat batang monokotil itu batangnya tidak bercabang, sedangkan dikotil itu batangnya bercabang. Kalau monokotil itu pembuluh angkutnya tersebar, sedangkan dikotil itu pembuluh angkutnya tersusun teratur dalam satu lingkaran. Terus pada monokotil itu tidak memiliki kambium, sedangkan pada dikotil dia memiliki kambium. Nah, seperti ini ya perbedaan batang monokotil dan batang dikotil. Nah, bisa dipelajari ya, bisa dilihat nih gambarnya berbeda sekali. Lanjut yang ketiga, daun. Nah, di sini ada fungsi daun. Yang pertama, tempat fotosintesis. Yang kedua, tempat transpirasi atau penguapan. Yang ketiga, tempat respirasi atau pernafasan. Nah, di sini ada struktur daun ya, seperti ini struktur daun. Ada kutikula, jaringan spons, xilem, floem, epidermis, dan lain sebagainya. Seperti ini gambarnya, struktur daun. Nah, fungsi struktur daun tadi ya, fungsinya apa saja? Yang pertama, epidermis itu berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, jaringan palisade berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, stomata itu sebagai tempat pertukaran gas. Ada xilem berfungsi untuk mengangkut air, dan floem itu berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Yang keenam ada jaringan spon atau bunga karang ya. Itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas karbon dioksida. Nah, lanjut ke fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya. Ya. Nah, cahaya ini dibutuhkan sebagai sumber energi. Ya. Nah, ini ada proses fotosintesis seperti ini ya. Karbon dioksida 6CO2 ditambah air itu 6H2O dengan bantuan cahaya matahari klorofil ya, dia menjadi glukosa C6H12O6 sehingga menjadi oksigen ya 6O2. Nah, ini ada proses fotosintesisnya seperti ini ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada air ya. Air berfungsi untuk membuka stomata. Nah, semakin banyak air, maka fotosintesisnya juga semakin cepat. Yang kedua, karbon dioksida. Berfungsi untuk mempercepat proses fotosintesis. Semakin banyak CO2-nya, maka fotosintesisnya juga semakin cepat. Nah, yang ketiga ada suhu. Di sini mempengaruhi terhadap kerja enzim fotosintesis. Yang keempat ada cahaya, itu berfungsi untuk memecah air. Yang kelima ada klorofil, itu berfungsi untuk menyerap cahaya. Selanjutnya kita ke uji fotosintesis. Nah, di sini ada dua macam percobaan ya untuk uji fotosintesis. Yang pertama kita ke percobaan in-house. Nah, di sini percobaannya bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, seperti ini ya percobaannya. Nah, di sini ada tanaman hidrilla ya yang dimasukkan dalam air di dalam gelas kimia ya. Hidrilla dimasukkan dalam corong kaca. Nah, ini corongnya ya. Kita diamkan beberapa saat di bawah terik matahari atau cahaya matahari ya. Maka lama-kelamaan di bagian ujung corong itu akan kelihatan ada gelembung.
ya. Di sini ada gelembung gas atau gelembung. Gas ini adalah oksigen ya, yang merupakan hasil fotosintesis yang dilakukan hidrilla dengan bantuan cahaya matahari. Nah, itu adalah percobaan Ebbinghaus. Yang kedua ada percobaan Sykes ya. Nah, percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum ya. Nah, percobaannya seperti ini. Ya, percobaan fotosintesis. Ya, yang pertama, daun ditutup kertas perak atau aluminium foil. Yang kedua, daun direbus dalam air untuk mematikan sel tumbuhan. Yang ketiga, daun direbus dalam alkohol untuk melarutkan klorofil. Yang keempat, daun ditetesi lugol atau iodium. Nah, setelah ditetesi lugol atau iodium, ada daun yang tidak ditutupi aluminium. Itu akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Setelah ditetesi lugol atau iodium, itu artinya daun yang tidak ditutupi aluminium ya, itu melakukan fotosintesis. Sehingga setelah ditetesi lugol, daun berubah menjadi biru kehitaman, yang artinya daun tersebut mengandung amilum atau karbohidrat ya. Seperti itu untuk percobaan. Yang kedua itu percobaan Sykes. Yang keempat kita ke bunga ya. Nah, ada struktur bunga. Nah, itu ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, kita ke fungsi bunga. Apa sih fungsi bunga itu? Nah, di sini juga bunga itu merupakan organ yang terpenting pada tumbuhan ya, karena di dalamnya terdapat alat-alat perkembangbiakan generatif buatan. Tadi bagian-bagiannya, sekarang kita ke fungsinya ya. Nah, yang pertama sebagai organ reproduksi. Nah, yang kedua sebagai pemikat hewan pembantu penyerbukan. Lanjut ke fungsi bagian bunga. Yang pertama ada mahkota bunga, dia berfungsi sebagai perhiasan bunga yang berperan dalam proses penyerbukan. Yang kedua, kelopak bunga berfungsi melindungi bagian bunga lainnya pada saat masih kuncup dari pengaruh luar. Yang ketiga, kepala putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Yang keempat, bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji. Yang kelima, benang sari itu sebagai alat reproduksi jantan. Yang keenam, tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara bunga dengan ranting. Yang ketujuh, ada dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota dan bagian bunga lainnya. Yang kelima, kita ada buah dan biji. Nah, buah itu berfungsi untuk melindungi biji sekaligus membantu pemencaran biji. Nah, setelah masak, kulit buah itu ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapisan ya. Nah, di sini ada epikap, mesokap, dan endokap. Nah, yang pertama itu ada epikap. Ini merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air. Nah, itu misalnya pada buah kelapa ya. Yang kedua ada mesokap. Nah, mesokap ini merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. Nah, itu contohnya kalau berserabut itu ada di kelapa dan berdaging itu pada mangga dan pepaya. Yang ketiga ada endokap. Ini merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Nah, itu misalnya pada tempurung kelapa yang berupa selaput tipis atau rambutan ya. Sedangkan berdasarkan asal terbentuknya buah itu dibedakan menjadi 2. Itu yang pertama ada buah sejati. Apa sih buah sejati itu? Nah, buah sejati yaitu buah yang berasal dari bakal buah.
Contohnya itu ada buah mangga, pepaya, dan rambutan. Nah, yang kedua ada buah semu. Buah semu adalah buah yang dibentuk dari selain bakal buah. Nah, misalnya ada buah jambu mete berasal dari tangkai yang dipakai untuk menyimpan cadangan makanan. Dan ada buah nanas itu berasal dari daun bunga. Ada buah apel itu berasal dari dasar bunga yang membesar. Itu adalah buah semu ya. Biji pada tumbuhan itu merupakan hasil perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang mampu tumbuh menjadi individu baru. Nah, biji itu terdiri atas bagian-bagian. Nah, bagian-bagiannya yang pertama ada kulit biji. Kulit biji ini bersifat keras dan berfungsi untuk melindungi embrio. Yang kedua ada endosperm. Itu berfungsi sebagai cadangan makanan bagi pertumbuhan embrio. Yang ketiga ada embrio atau lembaga, yaitu calon tumbuhan baru yang terdiri atas plumulae atau calon daun dan radikula atau calon akar. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Apa saja tadi? Jadi organ tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.